Film ini mengambil latar di lapas Labuhan Angsana, sebuah penjara dengan kondisi keras dan penuh tekanan. Para narapidana di sana harus menjalani hari-hari berat, mulai dari penindasan oknum pejabat lapas hingga kekerasan antar sesama tahanan. Semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Industri perfilman Indonesia kembali diramaikan oleh gebrakan terbaru dari Joko Anwar. Sutradara sekaligus penulis yang dikenal berani mengeksplorasi tema-tema gelap ini, siap menghadirkan karya horor komedi terbarunya berjudul Ghost in the Shell. Film produksi Come and See Picture ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada April 2026. Menariknya, sebelum menyapa penonton tanah air, Ghost in the Shell sudah lebih dulu mencuri perhatian publik internasional lewat penayangan perdananya di Berlin International Film Festival 2026. Capaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus menambahkan ekspektasi tinggi terhadap film tersebut. Trailer resmi film ini telah dibagikan langsung oleh Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya. Dalam cuplikan berdurasi 2 menit 30 detik itu, penonton langsung disuguhi atmosfer penjara yang gelap, lembab, dan penuh ketegangan. Uniknya, suasana mencekam tersebut dipadukan dengan lagu anak-anak cicak-cicak di dinding yang justru menambah kesan ironis sekaligus menyeramkan. Perpaduan elemen horor dan komedi terasa kental, memperlihatkan ciri khas Joko Anwar yang selalu berhasil memainkan emosi penonton. Film ini mengambil latar di lapas Labuhan Angsana, sebuah penjara dengan kondisi keras dan penuh tekanan. Para narapidana di sana harus menjalani hari-hari berat, mulai dari penindasan oknum pejabat lapas hingga kekerasan antar sesama tahanan. Hidup di balik jeruji besi bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga soal bertahan dari ancaman yang datang dari segala arah. Situasi semakin mencekam ketika seorang napi baru masuk ke dalam lapas tersebut. Sejak kedatangannya, satu persatu narapidana mulai meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan dan tidak masuk akal. Desas-desus tentang kehadiran makhluk tak kasat mata pun mulai menyebar. Teror itu ternyata berkaitan dengan aura negatif. Hantu dalam cerita ini digambarkan memburu orang-orang yang dipenuhi emosi buruk, kebencian, dan niat jahat. Ketakutan pun berubah menjadi kepanikan semua orang. Para napi yang sebelumnya terbiasa dengan kekerasan mendadak berlomba-lomba berbuat baik demi menjaga aura mereka tetap positif. Disinilah unsur komedi mulai terasa. Bayangkan, para tahanan yang sebelumnya saling bermusuhan, tiba-tiba saling membantu, berbagi makanan, hingga berusaha menahan amarah demi menghindari maut. Situasi absurd tersebut menghadirkan humor segar di tengah cerita yang gelap. Namun, seiring berjalannya waktu, para napi menyadari satu hal penting. Ancaman terbesar bukan hanya hantu, tetapi juga sistem yang menindas mereka. Kesadaran itu memicu persatuan. Mereka memahami bahwa untuk tetap hidup, mereka harus bersatu, melawan ketidakadilan dan menghadapi teror gaib secara bersama-sama. Daya tarik Ghost in the Shell semakin kuat dengan hadirnya jajaran aktor papan atas Indonesia. Nama-nama seperti Abimana Arsatya, Tora Sudiro, Rio Dewanto, Lukman Sardi, Morgan Oey, hingga Marisa Anita turut meramaikan film ini. Kombinasi aktor senior dan generasi muda diprediksi akan menghadirkan dinamika karakter yang kuat dan berlapis. Kehadiran aktor komedi seperti Aming dan Tora Sudiro juga semakin menegaskan nuansa horor komedi yang diusung. Sementara aktor-aktor dengan pengalaman di film drama dan thriller diyakini mampu memperkuat sisi emosional dan ketegangan cerita.
Melalui Ghost in the Shell, Joko Anwar tampaknya tidak hanya ingin menakuti penonton, tetapi juga menyentil realitas sosial. Latar penjara menjadi simbol ruang tertekan yang syarat konflik kekuasaan, ketidakadilan, dan perjuangan bertahan hidup. Konsep aura negatif yang diburu hantu terasa seperti metafora tentang bagaimana kebencian dan kekerasan bisa menghancurkan manusia dari dalam. Dengan jadwal tayang pada 16 April 2026, film ini berpotensi menjadi salah satu tontonan paling dinanti tahun ini. Perpaduan horor, komedi, kritik sosial, serta deretan pemain ternama membuat Ghost in the Shell layak masuk daftar wajib tonton. Ya, itulah tadi review singkat tentang film Ghost in the Shell. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!